Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Raka Julfikarana. Kali ini aku mau ngajak kalian buat explore fasilitas-fasilitas yang ada di Yayasan Al-Masum Bandung. Tapi aku gak sendiri nih, aku ditemenin sama... Halo semuanya, nama aku Asyifa Ruslan. Dan kali ini, aku yang akan nemenin Raka untuk mengeksplor fasilitas-fasilitas yang ada di Yayasan Al-Masum Bandung. Yaudah kalau gitu, Tanpa tunggu lama lagi, ikutin kita ya. Nah, sekarang kita ada di mana nih, Asyifa? sekarang kita lagi ada di Klinik Al-Masum. Jika kalian adalah siswa atau santri Al-Masum, kalian bisa berobat di sini loh. Pengobatan di sini gratis alias tidak dipungut biaya. Nah sekarang kita lagi ada di kolam renang Al-Masum. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang kita, kolam renang di Al-Masum itu terpisah loh putra dan putrinya. Jadi kalau kamu berenang di Al-Masum nggak perlu khawatir ya. Oh ya Asyifa, kebijakan apa sih yang diberikan yayasan untuk siswa dan siswinya? Jadi ya, kalau misalnya kalian berenang di waktu umum, nanti kalian bisa dapat diskon 50% loh, hanya dengan menunjukkan kartu siswa saja. Kalau kalian terpilih menjadi ketua organisasi, kalian akan mendapatkan gratis berenang selama masa jabatan kalian loh. Menarik bukan? Oh iya, nanti kita tanya-tanya sama narasumber spesial kita ya. Ya udah kalau gitu, kita lanjut ke fasilitas-fasilitas yang lainnya yuk. Nah, kita sekarang akan memperkenalkan fasilitas-fasilitas lain yang ada di Al-Masum nih. Mulai dari Lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, BSG. Nah, kita sekarang ada di BSG. BSG ini sebutan oleh anak-anak Al-Masum untuk bangunan serbaguna. Biasanya BSG ini dipakai buat apa sih, Asyifa? Biasanya BSG ini dipakai untuk pembelajaran di luar, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang ada di mana nih, Asyifa? Sekarang kita lagi ada di Dom Al-Masum. Nah Raka, biasanya ya Dom Al-Masum ini dipakai buat apa aja sih? Jadi teman-teman, di Dom Al-Masum ini selain digunakan untuk futsal, biasanya digunakan oleh berbagai macam kegiatan seperti pembukaan mesa, vaksinasi, Maulid Nabi, dan masih banyak lagi. Saat ini kita sedang berada di lapangan memanah. Tepat di sebelah lapangan memanah ada lapangan berkuda. Nah Raka, kenapa sih Al-Masum memfasilitasi lapangan memanah, lapangan berkuda, juga kolam renang? Jadi teman-teman, alasan Al-Masum memfasilitasi lapangan memanah, lapangan berkuda, dan kolam renang bisa kita lihat di belakang kita. Ajarilah anak-anakmu memanah, berenang, dan berkuda sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kamu lagi apa? Oh, aku lagi belajar kimia nih di perpustakaan Al-Masum. Di perpustakaan Al-Masum kita nggak boleh berisik ya. Nah, selain untuk meminjam buku dan membaca buku, di sini juga disediain komputer loh untuk belajar dan searching. Raka, kamu lagi ngapain? Oh ini, aku lagi narik uang aku nih di Bank Al-Masum. Oh, Nah, teman-teman, di Al-Masum itu ada banknya ya. Jadi selain buat penarikan uang, kalian juga bisa menyetor uang. Tidak hanya menyetor uang, kalian juga bisa membayar DOP kalian di Bank Al-Masum ini loh, teman-teman. nah tepat di sebelah Bank Al-Masum ada kantor humas. Nah, di kantor humas ini, jika kalian ingin mendaftar secara offline, datangnya ke sini ya, teman-teman. Selain untuk pendaftaran, kalian juga akan mengambil baju batik kalian di sini, teman-teman. Tepat di belakang kita ada Musola Al-Masum. Biasanya Musola Al-Masum ini dipakai untuk sholat bagi masyarakat umum. Nah, selain untuk sholat, Musola Al-Masum ini dipakai untuk acara seperti pengajian, kamisan, dan lain sebagainya.
Teman-teman, sekarang kita ada di Miniju Al-Masum nih. Nah, Miniju Al-Masum ini biasanya digunakan untuk pembelajaran IPA seperti keanekaragaman hayati, klasifikasi makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Nah, saat ini kita sedang ada di lingkungan SD Al-Masum. Nah, di SD Al-Masum ini terdapat 18 kelas, dua pojok baca, satu lab komputer, dan satu studio mini. Selain itu, di sini juga ada lapangan sintetis, juga 2 panggung kreasi. Sekarang kita lagi ada di fasilitas di mana kalian para pecinta kuliner pasti suka. Ya, kantin Al-Masum. Di kantin Al-Masum ini banyak banget macam-macam kulineran yang pasti kalian suka nih. Kayak seblak, nasi rames, roti bakar, soto ayam, dan masih banyak lagi. Tapi makanan di sini belum semuanya buka nih teman-teman, karena pembelajaran di Al-Masum masih secara terbatas. Duh, wanginya udah kecium sampai sini, jadi lapar. Nah, kita sekarang mau memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di SMP Al-Masum nih. Kita juga bakal berbicara dengan narasumber spesial kita. Kalau gitu ikutin kita ya. Tunggu dulu deh. Ini di depan SMP Al-Masum udah ada wastafelnya ya. Oh iya ya. Kalau gitu akan lebih baik kita kalau cuci tangan dulu. Ya dah, kamu duluan, Rak. Nah, ini dia narasumber kita. Hai Adi, hai Alia. Hai. Jadi mereka lah yang akan memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di SMP Al-Masum. Boleh deh kenalin diri kalian dulu deh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Adi Fareza. Aku sekarang kelas 9 Super dan alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi ketua OSIS masa jabat 2021. Halo teman-teman, kenalin nama aku Alja Syifa Zahra. Aku sekarang kelas 9 I dan alhamdulillah aku diamanahi sebagai ketua MPK masa jabat 2021. Oke, jadi mereka yang bakal memperkenalkan fasilitas SMP Al-Masum ya. Ikutin mereka ya. Nah teman-teman, kita berdua bakal ngenalin ke kalian ada apa aja sih fasilitas di SMP Al-Masum itu, sekaligus ngajak kalian buat jalan-jalan. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu sesuatu. Untuk lantai 1 dan lantai 3 bakal dijelasin sama aku, dan untuk lantai 2 dan lantai 4 bakal jelasin sama Alia. Nah, fasilitas di Al-Masum ini lengkap banget, khususnya yang ada di SMP ini. Aku bakal jelasin fasilitas yang pertama, yaitu ruang tahfiz. Kebetulan fasilitas ini termasuk yang baru yang ada di SMP, karena beberapa waktu kemarin SMP baru saja mengeluarkan program baru, yaitu program peminatan tahfiz. Jadilah ada ruangan ini. Bisa dilihat ruangannya adem dan nyaman banget untuk dijadikan tempat menghafal Al-Quran. Oke, next ya, agak jauh dari ruangan yang tadi ada studio SMP. Buat apa sih ruangan ini? Jadi sebenarnya ini adalah perpustakaan khusus SMP yang sekarang dialihfungsikan sebagai studio karena pembelajaran lebih banyak melalui daring. Di sebelahnya ada ruangan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang sekaligus merangkap sebagai ruang OSIS. Nah, di sini nih biasanya ide-ide jenius anggota OSIS MPK keluar. Bisa dilihat salah satu contohnya, yaitu konsep sosial media OSIS MPK. Nah, untuk lantai 1 sudah selesai. Kita naik yuk ke lantai 2. Untuk lantai 2 bakal dijelasin sama Alia. Nah, udah sampai nih kita di lantai 2. By the way, di lantai 2 ini lebih banyak fasilitas yang berhubungan kayak ruang guru, ruang kepala sekolah, dan sebagainya. Buat yang pertama, ada ruang guru.
Udah pada tahu dong ya ruang guru itu fungsinya untuk apa? Tentunya untuk guru-guru beristirahat dan mengerjakan semua tugas-tugasnya. Kita langsung lanjut ke fasilitas yang selanjutnya yuk. Nah, untuk ruangan yang selanjutnya ada ruang TU atau tata usaha. Ruangan ini biasa digunakan oleh guru-guru TU untuk mengecek kelengkapan data kita. Dan juga kalau kita mau ngambil absen atau surat izin juga ada di sini loh. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada ruang konselor. FYI, SMP Al-Maksum punya guru yang khusus mengurus masalah muridnya loh. Biasanya nih, kalau ada yang punya masalah tapi bingung mau curhatnya ke siapa, konselor lah jawabannya. Insya Allah, guru-guru konselor bakal membantu dan memberi semangat sebisa mungkin. Nah, yang untuk lantai 3 udah selesai. Kita lanjut ke lantai yang terakhir yuk, yaitu lantai 4. Nah, kita udah nyampe lantai 4 nih. Oh iya, karena di lantai 4 ini banyak banget yang bisa kita jelasin. Jadi dibagi dua ya jelasinnya. Setengah sama aku, setengah lagi sama Alia. Nah, fasilitas di lantai 4 ini dikhususkan untuk fasilitas pendukung seperti lab dan ruang seni. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama itu ada ruang kesenian. Jadi di ruangan ini ditaruh alat-alat seni seperti angklung, calung, lukisan, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan seni, semuanya ada di sini deh. Nah, kita langsung lanjut aja ke fasilitas yang selanjutnya, yaitu panggung teater. Buat apa sih, Al? Jelasin dong. Oke, jadi panggung teater ini difungsikan untuk menampilkan bakat-bakat di bidang seni, kayak nyanyi, drama, cerita, puisi, dan lain-lain. Nah, tapi dulu kalau sebelum pandemi, panggung ini suka dipakai buat belajar juga. Jadi bisa belajar sambil menghirup udara dari luar. Pokoknya seger banget deh kalau udah di lantai 4 ini. Nah, fasilitas seninya udah, sekarang kita lanjut ke lab-labnya yuk. Ada lab apa aja sih? Yuk kita lihat. Nah, lab yang pertama ada lab komputer. Sesuai sama namanya, lab ini isinya komputer-komputer buat siswa praktek. Biar apa sih? Biar siswa itu nggak cuma paham teori aja, tapi bisa langsung ke prakteknya. By the way, di lab ini tuh bener-bener nyaman banget. Di sini tuh AC-nya bener-bener ngejajar dan ada banget deh pokoknya. Oke, langsung kita lanjut ke lab yang selanjutnya ya. Oke, untuk lab yang selanjutnya ada lab IPA. Masih sama kayak yang tadi, fungsinya biar siswa nggak cuma paham teori aja, tapi bisa langsung nyobain prakteknya juga. Nah, alat-alat sains di sini itu lengkap banget. Mulai dari ada mikroskop, ada neraca, ada bahan-bahan kimia, ada banyak juga alat peraga, dan lain sebagainya. Nah, untuk fasilitas di lantai 4 ini udah selesai. Yuk kita langsung kembali ke MC. Iya teh, nuju syuting. Oh, syuting naon gitu. Iya, syuting perkenalan fasilitas Al-Maksum. Ari teteh jeung AA kernaon? Iya, pan nuju ngabaikeun konsumsi jang nu rapat. Oh. Raka dinten ayeuna teh rapat. Alah, Alah, satu gerak gentos aja kakak sareng Syifa. Ampun atuh. Oh, mana tuh teh? sesuai arahan dari Tesania, kita udah ganti baju nih teman-teman. Sebelum kita lihat-lihat fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Al-Maksum, ikutin kita rapat OSIS dulu yuk. Oke, untuk ketua OSIS tahun angkatan 2021-2022 yang terpilih kemarin adalah Fahri Firdaus Saifullah. Ya, lihat udah cantik banget ininya sama ya. Ini nggak janjian ya, sumpah nggak janjian. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung aku, udah support aku. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah mendukung saya dan udah mempercayai saya sebagai pengganti kakek. Saya William Fahri Firdaus dari yang background saya
Nah, tadi kan kita udah ikutan rapat OSIS ya teman-teman. Sekarang kita mau ketemuan nih sama ketua OSIS dan ketua MPK masa bakti 2020-2021. Nah, di sini udah ada Kak Adi sama Tena ini teman-teman. Halo Kak Adi, Tena. Ikutan duduk ya. Gimana nih? Nah, Kak, kita mau nanya-nanya nih, gimana sih pengalaman Kak Nay sama Kak Adi saat menjabat menjadi ketua OSIS dan ketua MPK di sini? Pengalaman ya? Adi dulu deh boleh. Apa ya, pengalaman bagi aku ya ketika aku menjabat menjadi ketua OSIS itu sangat menyenangkan dan juga itu sangat berguna gitu, kayak pengalaman hidup, terus value kalian yang kalian dapat itu sangat berguna untuk kita nanti di masa yang akan datang. Khususnya ketika kita keluar SMA kan kita pasti punya cita-cita ya, ada yang mau nanti ke perguruan tinggi, ada yang nanti ke kedinasan dan sebagainya. Itu tuh berguna banget gitu, karena di OSIS MPK ini apalagi Almasum ya dengan fasilitas yang diberikannya itu sangat worth it lah buat kalian. Dan aku saranin sih kalau kalian sekolah di SMA Almasum ya harus ikutan OSIS dan MPK. Kalau dari aku sendiri nih, selama menjabat jadi ketua MPK SMA Almasum, kalau ditanya gimana sih pengalamannya, ya pastinya menyenangkan ya, walaupun kadang ada sedihnya juga, cuman sedihnya tuh kayak gak seberapa lah gitu. Tetap kebayar sama benefit yang kita dapetin selama jadi ketua gitu. Terus kita juga bisa ketemu banyak relasi untuk ya kita di masa depan lah pokoknya. Pastinya banyak benefit banget ya, betul yang dikatain Adi tuh tadi, ya kurang lebih kayak gitu, benefitnya banyak pokoknya intinya gitu deh. Terus nih, fasilitas-fasilitas apa aja sih yang diberikan yayasan kepada Kak Nay dan Kak Adi? Oke, kalau untuk fasilitas ya, untuk ketua OSIS dan ketua MPK tuh di SMA Almasum ini dapat ini bebas DOP atau gratis sekolah nih kalian selama masa jabatan 1 tahun kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman punya prestasi lebih nih, misalnya nanti bisa jadi double beasiswa juga, nanti masuk rekening gitu. Terus ada lagi. Oke, dan yang kedua itu adalah gratis renang ya. Jadi kalian ketika mau renang di Almasum itu gratis, tinggal kalian nunjukin surat keterangannya atau SK, kalian udah gratis renang. Tapi yang paling penting dari 2 poin itu sebenarnya satu sih, apa untungnya ketika kalian masuk kepilih gitu ya jadi ketua OSIS dan ketua MPK, ya jiwa leadership kalian akan dilatih di situ gitu. Jadi itu menurut aku yang paling penting gitu dibanding semuanya. Ya, selain ada dari luar, dari untuk diri kita sendirinya juga banyak banget fasilitasnya gitu. Gitu ya nggak sih? Tadi kan kita udah ketemu nih sama ketua OSIS dan ketua MPK masa bakti 2020-2021. Sekarang kita bakal ketemu ketua OSIS dan ketua MPK masa bakti 2021-2022. Congratulations nih buat Apa Hari sama Teh Dita. Terima kasih Raka. Nah, Kak Dita dan Kak Fahri ini yang akan menggantikan kita untuk memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Almasum. Ya benar teman-teman. Nah, sekarang ada ruang tata usaha nih, Ri. Oh iya Nadita. Fungsi dari ruang tata usaha ini buat administrasi sekolah. Selain itu apa lagi sih? Nah, selain buat administrasi sekolah, ruang TU ini bisa juga buat mengelola pencatatan yang ada di sekolah ini, Nadita. Oh iya benar teman-teman. Langsung kita lanjut aja kali ya. Ayo. Jadi teman-teman, sekarang kita udah ada di salah satu fasilitas yang cuma ada satu di Almasum ini. Apa Nadita? Yaitu amphitheater. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih fungsi amphitheater itu buat apa? Bisa jelasin nggak, Ri? Nah, fungsi amphitheater itu biasanya di amphitheater ini bakal ada penampilan dari art performance, terus ada penampilan dari tiap kelas-kelas di tiap minggunya Nadita. Oh iya, Fahri. Itu setiap offline ya? Iya, itu dilaksanain ketika pembelajaran offline semuanya. Jadi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu udah mulai sekolah offline seperti biasanya. Ya. Langsung aja kita ke ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya itu ada ruang guru. Kalian semua pasti tahu dong ruang guru fungsinya apa. Buat apa sih, Ri? Ruang guru tuh tempat buat guru istirahat sama mengerjain tugas-tugasnya. Iya. Jadi gitu teman-teman.
Pasti teman-teman gak asing kan? Kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Oke teman-teman, SMA Al-Masum juga yang pastinya punya lab komputer nih. Lab komputer fungsinya buat apa sih Nadita? Fungsi dari lab komputer ini buat menunjang pembelajaran secara digital teman-teman. Nah, jadi itu fungsinya teman-teman. Mungkin lanjut aja ke selanjutnya ya. Oke, jadi teman-teman, di SMA Al-Masum ini nggak cuma ada lab komputer aja. Khususnya jurusan IPA bakal banyak banget praktikumnya. Maka dari itu, SMA Al-Masum menyediakan berbagai macam fasilitas untuk laboratorium. Nah, ada lab kimia, ada lab biologi, dan ada lab fisika. Teman-teman, kita lanjut ke ruangan selanjutnya yuk. Ayo. Jadi teman-teman, sekarang di belakang kita berdua udah ada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ini fungsinya buat apa sih, Ri? Nah, ruangan kepala sekolah itu fungsinya buat kepala sekolah mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi gitu Nadita. Nah teman-teman, itu dia fungsi ruang kepala sekolah. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, jadi teman-teman, ini tuh ruangan yang terakhir. Ruangan apa sih Nadita? Jadi ini tuh ruangan konselor, Ri. Oh, konselornya. Konselor tuh fungsinya buat apa sih Nadita? Buat kalian yang masih bingung-bingung buat nanti kuliah mau ngambil jurusan apa, datang aja buat tes minat bakat. Nah, bener banget teman-teman. Buat kalian juga yang punya keluh kesah, apapun itu, bisa datang ke konselor ini. Ya, jangan lupa datang ke sini ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Menarik bukan? Fasilitas-fasilitas yang ada di Yayasan Al-Masum Bandung. Kita tunggu kedatangan kalian di sini ya. Saya Raka Julfikarana, Saya Asyifa Ruslan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.